Bab sholatil jamaati, bab keutamaan sholat berjamaah. Hadis nomor 4645. Haddatsana Abdullah bin Yusuf wala akhbarana Malik an-Nafi an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah salatul jamaati tafdhulu salatul fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu mengungguli salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis seperti yang tadi di video. Dan perlu diketahui ini para perawi hadisnya itu termasuk silsilatul dhahab. Silsilatul dhahab itu rantai emas. Itu para perawi hadis yang sangat terpercaya dan sikoh kuat, dan itu merupakan kualitas nomor satu lah gitu dari rangkaian para perawi hadis. Di sini kita mengenal ada Abdullah bin Yusuf, Malik, Nabi, Abdullah bin Umar. Nah, ini dalam ilmu hadis kalau dipelajari itu adalah orang-orang yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis, sehingga hadisnya itu dijamin sahih. Apalagi yang meriwayatkan di sini Imam Bukhari. Nah, hadis-hadis yang dikeluarkan oleh silsilatul dhahab, rantai emas ini, itu pasti menempati kualitas nomor satu, kesahihan hadisnya itu. Sehingga pernyataan Nabi ini yang menyatakan sholat berjamaah mengungguli tafdulu sholat al-fardhi, sholat seorang dengan 27 derajat keutamaannya itu terjamin kesahihannya, kebenarannya. Sehingga bagi kita mengamalkan hadis ini adalah keharusan. Kemudian haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Al-Lais dari Abi Sa'id Al-Khudri, sahabatnya Abu Sa'id. Kalau di atas sahabatnya Abdullah bin Umar. Annahu sungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri sami'a telah mendengar an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi salatul jamaati, salat berjamaah itu tafdhulu salat al-fardhi, mengungguli salat sendirian bi 25 darajatan dengan 25 derajat. Jadi hadisnya beda, kalau di atas 27, kalau di sini 25. Tapi semuanya menyatakan keunggulan, kelebihan, nilai yang berlipat-lipat ganda. Sering suka dianalogikan seperti begini. Seseorang, misalnya seorang karyawan, bertugas di kota asalnya, katakan di Bandung. Dikasih gaji, katakanlah 10 juta dalam sebulan. Kemudian oleh kantornya itu ditugaskan, bagaimana kalau engkau ditugaskan ke luar Bandung, katakanlah ke daerah timur, Jawa Timur, bisa juga Nusa Tenggara Timur, bisa juga Timur Timur dulu, dan juga ke Irian Barat, tapi bukan Irian Timur. Dengan catatan nanti akan dilipat gandakan gajinya. Tidak besar-besar amat, cukup saja 2 kalinya. Itu mesti mau itu. Mesti mau itu kalau ditugaskan ke luar daerah, tapi dengan lipatan sekitar 2 kali lipat, yang tadinya 10 juta menjadi 20 juta, saya yakin semua karyawan pasti mau. Apalagi ditambah promosi jabatan. Tidak akan ada yang nolak. Nah, ini tawaran dari Nabi, dari Allah, bukan sekedar 2 kali lipat, tapi 27 kali lipat. 2.700%. Sangat tinggi. Nah, padahal tidak jauh-jauh amat pindahnya itu, hanya dari rumah ke masjid. Ongkosnya tidak terlalu mahal-mahal juga. Beda dengan kalau pindah ke Nusa Tenggara Timur. Dengan risiko perjalanan yang macam-macam. Tapi kalau pindah dari rumah, sekedar pindah ke masjid untuk sholat berjamaah, tetapi dijanjikan pahalanya 27 kali lipat, mana ada yang harus nolak. Terlalu bodoh kalau harus nolak gitu sebetulnya. Karena untuk orang sekedar dinaikkan gajinya 2 kali lipat saja, pindah dari rumah yang biasa, katakan di Bandung, dipindahkan jauh ke sana dengan 200% saja, itu tidak ada yang nolak. Seluruh karyawan mesti mau. Soalnya kalau tidak mau, mesti akan dikeluarkan, misalnya dipecat.
Dengan tidak naik juga mesti mau daripada dipecat. Apalagi ini ditambah penghasilannya berlipat-lipat. Jadi bagi orang yang sholat sendiri di rumah itu sangat terlalu dulu kalau tidak mau mengindahkan tawaran dari Nabi ini. 27 kalinya. Kemudian di hadis berikutnya disebutkan begini. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-Amash qala sami'tu Abu Shalih yaqulu. Berkata Abu Shalih, sami'tu saya mendengar Abu Hurairah kepada Abu Hurairah. Yaqulu, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah SAW, sholatur rajuli, salat seseorang fil jamaati di dalam berjamaah, afu dilipat gandakan ala sholatnya terhadap sholat dia sendiri di rumahnya. Wafi subhi dan juga di pasarnya, di jongkoknya, di lapaknya. Khomsan wa ishrina sampai 25 dhifan lipatan. Dzalika dan itu annahu sesungguhnya idza tawaddu'a apabila seseorang itu berwudu di rumahnya, ahsana wudu'a kemudian dia membaikkan wudunya itu, summa kharaja kemudian dia keluar ilal masjid menuju masjid, la yukhrijuhu tidaklah mengeluarkan kepada orang itu dari rumahnya illa sholatu kecuali memang panggilan untuk sholat berjamaah, lam yakhtu tidaklah dia melangkah khutwatan dengan satu langkahan illa rupiat kecuali dinaikkan lahu terhadap orang itu biha dengan langkahnya itu darajatun satu derajat. Wahutto dan dihapuskan anhu dari orang itu biha dengan langkahnya itu khotiatun satu kesalahan. Pada sholat maka apabila sholat itu seseorang lam tazal terus-terusan siapa al malaikatul malaikat tusolli membacakan doa alaihi kepada orang tadi madama fi musallahu selagi dia berada di tempat sholat. Allahumma sholli alaihi Allahumma arham. Wahai Allah, semoga engkau memberikan rahmat kepada dia, semoga engkau kasih sayangi dia. Wala yazalu dan terus-terusan ahadukum seseorang di antara kalian fi sholatin dalam kondisi sholat mantadoro selagi dia menunggu as-sholata sholat berikutnya. Nah, ini hadis lebih jelas manfaat dari sholat berjamaah. Disebutkan begini. Dilipat gandakan tutup afu. Dilipat gandakan dibanding dengan sholat dia di rumah. Nah tentu ini nanti penjelasannya untuk kaum laki-laki. Kaum perempuan itu ya tentu kalau mau juga silakan ikut di masjid. Tapi kalau tidak di rumahnya tetap baik saja bagi perempuan ajaran Nabi. Nah ini lebih ditujukan kepada kaum laki-laki. Dilipat gandakan. Dijamin oleh Allah terhadap sholat di rumahnya. Tidak ada alasan apapun. Pokoknya sholat di rumah itu tidak baik dibanding dengan sholat berjamaah di masjid. Wapi suki dan juga di pasarnya. Artinya dia selagi jualan di jongkok, di kios. Sholat sendirian di kios itu tidak lebih baik dibanding dengan sholat di masjid. Lebih baik tutup saja kiosnya menuju masjid. Yang diajarkan barangkali kios-kios yang di sekitar Masjidil Haram begitu. Kios-kios di sekitar Masjid An-Nasma tidak. Orang sholat berjamaah kiosnya tetap buka. Kan main voli tetap aja main voli itu di lapangan. Tidak memberhentikan main volinya. Kalau tidak digeruh-geruh itu. Jadi kalau tolong berhenti mesti kita minta tolong untuk diberhentikan. Nah, seharusnya mereka yang harusnya menuju sholat ini. Cuma itu tidak paham itu, tidak ngerti itu, tidak tahu bahwa itu adalah emas gitu. Sholat berjamaah itu tidak sadar kebanyakan. Nah, kemudian dilipat gandakan 25. Saya kira bagi kita mau 25 mau 27 itu tidak perlu terlalu khawatir, pasti dilipat gandakan. Apakah 25 atau 27 terserah Allah sebetulnya kan. Yang penting adalah nilai kebermanfaatan saat itu saja. Dari sholat berjamaah itu yang bisa kita rasakan. Setidaknya ada unsur silaturahmi sholat berjamaah. Walaupun silaturahminya itu silaturahmi senyap, kita tidak ngobrol, tidak ramah tamah, tapi kan dengan sholat berjamaah itu dicontohkan oleh Nabi tadi, Nabi itu setelah sholat berjamaah itu mesti melihat berbalik ke belakang.
Tapi berbalik ke belakangnya itu bukan sekadar berbalik. Beliau itu ngabsen sebetulnya. Siapa saja yang tidak hadir. Loh, ini yang rumahnya dekat dari masjid kok tidak hadir? Itu ditanya oleh Nabi. Kalau di kita kan hanya sekedar itu aja, berbalik tanpa diabsen. Sesungguhnya itu ngabsen sebetulnya Nabi melihat ke belakang itu. Hanya kita yang di belakang tenang-tenang saja. Sebetulnya harusnya risau, nih orang sebelah kok tidak datang ke masjid. Mestinya harus tahu beritanya kenapa. Apakah karena sakit atau karena alasan lain misalnya. Tapi kita hanya tidak begitu. Nah, sesungguhnya tujuan utama Nabi berbalik itu untuk itu tujuannya, memberi pengarahan. Bukan sekadar kita hanya sekadar balik saja gitu kan, atau melihat ke belakang. Ada tujuan lebih jauh. Tapi kita kadang-kadang agak berbeda memaknainya. Kemudian digambarkan di sini. Bagaimana tidak berharganya seseorang yang mau sholat berjamaah, karena digambarkan apabila dia berwudu di rumahnya. Jadi sudah pakai wudu air di rumah saja, air wudu di rumah. Supaya air di masjid jangan terlalu cepat habis. Wudulah di rumah. Atau ini kadang-kadang memanfaatkan air masjid juga untuk mandi. Nah, kalau dicontohkan di sini, wudulah di rumah. Kemudian dia keluar menuju masjid. Dan tidaklah dia keluar dari dari rumah kecuali tujuannya mau ke masjid. Nah itu motifnya di sini, Pak. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali tujuannya mau ke masjid. Ke masjid juga bukan sembarang masjid, bukan sekadar untuk ada rapat PKM, bukan itu. Itu Pak nomor 12 lah itu. Yang utama nomor 1 itu sholat berjamaah. Tidaklah dia keluar dari masjid kecuali untuk sholat berjamaah. Itu digambarkan oleh hadis ini. Lam yakhtu, tidaklah dia melangkah dengan satu langkahnya. Di hadis lain nanti dijelaskan kaki kanannya. Kecuali rubiat, illa rubiat lahu biha darajatun. Dinaikkan satu derajat oleh Allah. Dan tidaklah dia juga melangkah dengan kaki kirinya kecuali dihapuskan satu kesalahan. Jadi dalam salat berjamaah itu sebelum masuk ke dalam salat berjamaahnya saya sudah memberikan manfaat yang demikian besar di hadapan Allah. Langkah demi langkahnya itu dihargai. Motifnya juga, niatnya juga tadi sangat dihargai oleh Allah. Demikian juga air wudhu yang dipakainya itu jangan khawatir habis. Nanti berkah itu air wudhunya. Akan disertai dengan keberkahan dari Allah. Kemudian apabila dia sholat, lam tajal terus-terusan malaikat itu mendoakan ke jamaah yang ikut sholat dalam berjamaah. Selagi, jadi kalau sedang sholat jelas apalagi. Nah setelah sholat juga tetap akan didoakan malaikat dengan catatan madamapi musallahu, selagi dia tetap di tempat sholatnya. Maka karena itulah suka disarankan pasca sholat itu jangan beralih tempat, duduklah di tempat duduk semula. Nah, saya yakin yang ikut pengajian itu karena sering mendengar hadis ini biasa duduk tempat duduk. Tapi kalau yang tidak dengar hadis itu pindah ke belakang. Itu artinya sama dengan tidak mau didoakan malaikat. Menolak rahmat Allah. Menolak kasih sayang malaikat. Nah, bagi yang sering mendengar hadis ini, kita lihat tetap di tempat duduknya semula. Madamapi musallah. Tetap di tempat sholatnya. Kecuali imam. Kalau imam itu boleh berpindah, boleh bergerak. Misalnya matikan mikrofon, sehingga seharusnya yang matikan listrik ini harusnya imam. Makmum diam saja gitu kan. Dulu saya yang contohkan gitu, imam saja yang mematikan itu. Tapi suka diambil alih oleh makmum, ya sudah, biarkan aja makmum. Seharusnya makmum itu diam aja, jangan bergerak. Harusnya imam saja. Karena imam itu sudah berharga dengan jadi imamnya itu. Nah, itu jamaah akan terus didoakan oleh malaikat selagi tidak bergerak-gerak, tidak pindah tempat. Tetap di tempatnya saja. Jangan suka pindah ke belakang. Aduh, itu sesak. Nah, di situ justru sesaknya itu doa malaikat makin subur di situ. Tapi ya bukan kewajiban ini. Kalau mau pindah ya nggak apa-apa silahkan. Cuma tidak akan didoakan. Kehilangan bonus. Allahumma sholli alaihi. Ini doa malaikatnya. Ya Allah, berikanlah sholawat, berikanlah rahmat kepada itu musolli.
orang yang sholat. Ya Allah berikanlah rahmat. Nah, kemudian wala yazalu ahadukum, dan tidaklah atau terus-terusan seseorang di antara kalian itu akan dinilai dalam posisi sholat mantadoro as-sholat, selagi dia nunggu sholat. Ini juga nilai ya bagi bapak-bapak yang rumah jauh dari masjid antara maghrib dan isya, silakan mendingan tunggu saja di masjid misalnya itu ya. Nah, kalau tidak ada kesibukan lain, nah itu nilai nunggunya itu juga sama dengan nilai sholat. Nah, kalau kita ingin, kan pikiran kita itu biasanya ingin untung dengan enteng kan gitu. Kan sekedar nunggu mah enteng, cuma duduk saja gitu. Ya kalau mau sambil mikir boleh, atau sekedar sambil ngantuk-ngantuk juga, itu nilainya di hadapan Allah sama sedang sholat. Karena ini jaminan dari Nabi. Fi sholatin man tadur sholat. Dia tetap dalam posisi sholat selagi dia nunggu sholat. Ya, tentu saja tidak menyengaja. Nanti habis sholat subuh sekarang nunggu sholat duhur sampai nanti di step di masjid, tentu bukan itu juga maksudnya. Silahkan tetap keluar, karena suatu waktu Sayyidina Umar pernah negur kepada seseorang yang setelah pagi-pagi saat subuh itu terus saja di masjid, sementara dia punya anak istri yang perlu dinafkahi. Kata Sayyidina Umar, kau keluar cari nafkah untuk anak istrimu. Itu lebih baik daripada duduk saja di masjid nunggu uluran tangan saudaramu. Itu tidak lebih baik. Nah, ini tentu saja nunggu sholat itu untuk waktu-waktu yang menjelang sholat misalnya. Sholat duhur katakanlah pukul 12, kita sudah lebih dahulu menyiapkan diri 12 kurang seperempat misalnya. Nah, itu termasuk dia menjelang menjelang satu sholat, tapi dia sudah menyiapkan diri untuk sholat. Itu termasuk dalam posisi sholat. Itu jaminan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, soal derajat-derajat ini saya kira bagi kita barangkali serahkan saja kepada Allah. Allah jamin pasti ditingkatkan nilainya. Yang penting adalah kita bagaimana bersikap sebagai seorang muslim. Karena dalam Al-Quran disebutkan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila rasuli ayyaku sami'na wa ata'na. Tidak lain seorang yang beriman itu apabila dipanggil oleh panggilan Allah dan Rasulnya kecuali berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dengan itu saja saya kira sudah nilai tambah demikian agung dalam hati kita kaum mukmin. Soal pahala jangan diragukan, Allah pasti melipat gandakan. Karena setiap kebaikan itu pasti dilipat gandakan. Itu sesuatu yang sudah menjadi hukum alam, artinya Allah telah menyatakan zatnya akan bertindak seperti itu. Melipat-lipat gandakan. Jangan khawatir. Nah, kemudian di sini batasan sholat berjamaah itu bagaimana? Sholat berjamaah itu di sini setidaknya wadhar walipil jam'i bainal adadaini adadini anna aqla jamaati imamun wa ma'mum. Sesedikit-sedikitnya sholat berjamaah itu terdiri dari dua orang, satu imam, satu makmum. Itu sudah berjamaah. Jadi minimal dua orang itu sudah berjamaah. Ada imam, ada makmum. Makin banyak makmum, makin Allah sukai. Sehingga makin banyak yang ikut sholat dan kita menginginkan begitu selalu kan maka sholat berjamaah karena semakin banyak makin Allah sukai. Karena manfaatnya tadi makin banyak orang itu makin kebersamaannya tercipta dan yakin Allah terima. Walaupun seperti tadi disebutkan dalam video tidak khusyuk semuanya, apakah imam ataupun makmum itu tidak khusyuk, tapi karena kebersamaan itu menjadikan Allah terima. Karena apa? Karena adanya itu semangat untuk berjamaahnya itu yang Allah hargai. Kemudian di hadis ini pembahasannya panjang sebetulnya, manfaat-manfaat sebetulnya ada 25 manfaat sholat berjamaah oleh Imam Hajar Al-Asqalani, tapi saya lewati itu, terlalu agak khawatir terlalu bertele-tele saja.
Karena agak dekat-dekatan satu dengan yang lain manfaatnya. Yang jelas, menurut Al-Quran, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu ketentuan, maka tiada lain sikap kita kaum yang beriman, sami'na wa ata'na, dengar dan taati. Karena dilihat dari hadis-hadis lain, tidak ada yang menihilkan, menegasikan sholat berjamaah. Tidak ada misalnya sholat lebih baik sendirian di rumah, tidak ada. Tidak ada yang mengecualikannya maksudnya. Sama seperti dalam tata cara berjamaah harus rapat dan lurus itu tidak ada yang mengecualikannya, boleh bengkok-bengkok atau direnggang-renggang. Tidak ada. Kecuali adanya hadis COVID yang merenggang-renggangkannya. Kalau hadis Nabi mah tidak ada. Rapat semua. Kemudian kata-kata musola tadi, tetap malaikat itu akan mendoakan seseorang selagi dia, tentu selama sholat itu pasti, dan sampai dia selesai sholat dan terus-terusan selagi ada di musolanya. Nah, musola itu ada al-makan alladzi aqwa fihi as-sholatu minal masjid. Itu tempat di mana dia di mana dia memanfaatkan tempat itu untuk sholat di dalam masjid. Itu disebut musola. Nah, sebetulnya dari kata sholat itu kata dasar. Kata dasar yang turunannya itu banyak sekali dalam bahasa Arab itu begitu. Seperti usolli. Usolli itu kan kata kerja masa yang akan datang. Maka suka dijadikan niat kan. Usolli fardhol maghribi. Saya akan berniat sholat. Itu kata kerja yang salah. Kemudian nanti pelakunya itu disebut musolli. Musolli itu orang yang sholat. Sama seperti haji, itu disebut haji, itu kan yang melakukan haji. Jadi sebetulnya kita juga yang suka sholat boleh dikasih nama depannya itu musolli. Pak musolli entis. Jangan haji saja. Itu artinya yang suka sholat. Tapi tidak pernah kita disebut musolli kan ya. Padahal itu tiap hari itu sholat. Kalau haji karena barangkali seumur hidup sekali, disematkanlah haji itu. Padahal sama aja haji dan sholat juga itu rukun Islam. Nah, di sini kata-kata musolli itu artinya orang yang sholat. Nah, nanti musola itu artinya bisa dua arti. Musola itu waktu sholat, bisa tempat sholat. Tapi yang kita kenal sama ini yang disebut dengan musola itu tempat sholat. Dan biasa kita katakan musola itu adalah masjid kecil, kan? Masjid kecil. Kalau di kampung disebut tajuk gitu, atau langgar, itu musolli, musola biasa. Tapi kalau zaman Rasulullah yang disebut musola itu justru lapangan, tempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu disebut musola. Bergeser makna ke sini, zaman kita musola itu adalah masjid kecil. Nah, karena apa? Karena ini ada hubungannya dengan hadis ini. Selagi dia ada di musolanya, musola itu artinya tempat dia sholat di masjid ini. Sebutlah musola. Jadi akan tetap malaikat doakan selagi dia itu tetap di tempat sholatnya, di musolanya. Berarti kalau dia sudah beralih, pindah ke belakang atau bahkan pulang, ya sudah, doa malaikat berhenti. Ya, tentu ini bonus sebetulnya Pak. Bonus ya kalau mau pindah tempat juga tidak apa-apa tadi sekali lagi. Tapi bagi mereka yang para pemburu, ya kalau dalam dunia bisnis ada yang disebut dengan pemburu rente gitu kan. Artinya gain, kelebihan-kelebihan profitabilitas dalam melakukan bisnis. Nah, kalau cara berpikir dan umumnya manusia itu memburu keuntungan. Cuma karena keuntungan ini tidak nampak, intangible istilahnya, tidak kita buru kan, tidak kita sadari. Tapi kalau uang itu kan tangible, jelas akan dapat 1 juta nih bonus. Kalau nunggu 1 jam, kalau 2 jam dari 2 juta, oh kita terpaksa atau memaksakan diri menunggu. Tapi kalau dalam doa malaikat itu karena tidak nampak, tidak kelihatan, ya sudah diapilainkan. Nah, kita cuek-cuek saja. Tapi kalau kita tahu, setelah tahu dari hadis ini, saya kira perhatikanlah dengan baik. Itu juga adalah suatu kelebihan yang Allah berikan karena pada saat yang bersamaan kita juga punya potensi untuk melakukan kesalahan. Paling tidak biarlah saling menihilkan sehingga
saldonya itu bisa nol paling tidak kan, ini ada salah, ini ada kebaikan. Kalau seimbang akhirnya saldonya nol. Ada kredit, ada debit, tapi yang penting ada balancingnya itu seimbang. Nah, kalau kreditnya lebih tinggi tentu lebih baik, saldonya positif. Itu doa-doa yang terus dipanjatkan para malaikat kepada orang yang mau melakukan tetap di tempatnya. Kemudian hadis berikutnya juga sama, hadis Abu Yaman dan seterusnya dari Abi Hurairah. Kala berkata Abu Hurairah, sami itu saya mendengar Rasulullah kepada Rasulullah SAW, yaqulu bersabda Rasul, tabdul salatul jami mengungguli salat berjamaah itu terhadap salat seseorang di antara kalian wahdah yang sendirian bi khamsin wa ishrina dengan 25 derajat. Watajtami'u dan berkumpul siapa malaikatul lail wa malaikatul nahari, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang di salatul fajr pada salat fajar. Nah, sebagaimana banyak hadis-hadis yang sudah kita baca, kita dengar, kita ini tiap manusia ada penjaganya dari para malaikat. Itu yang disebut dengan malaikat hafadhah. Hafadhah itu jamak dari hafidh. Kalau kita suka mengerucutkan makna hafidh itu yang hafal Quran saja. Padahal hafidh itu luas pengertiannya. Termasuk di sini untuk gelaran bagi malaikat penjaga. Hafidh itu satu orang yang menjaga, kalau hafadhah beberapa malaikat penjaga. Nah, malaikat penjaga itu bertugas siang malam. Pergantian piketnya itu adalah waktu subuh dan waktu asar. Jadi, mengapa sholat subuh itu sangat dianjurkan berjamaah? Supaya pada saat yang bersamaan, sholat itu disaksikan oleh dua petugas piket malaikat. Petugas malam sekaligus petugas siang. Jadi, di situ terjadi pertemuan serah terima antara dua petugas. Sehingga kalau kita pada saat sholat serah terimanya itu disaksikan oleh dua malaikat. Makin kuat persaksiannya di hadapan Allah. Termasuk sholat asar. Hafidhu ala sholawat wa sholatul wusta dalam Al-Baqarah 278. Peliharalah oleh kalian semua terhadap sholat-sholat dan sholat wusta. Nah, sholat wusta itu sholat asar. Ditekankan di dalam Al-Quran itu. Apa sebab? Karena itu juga pergantian malaikat siang dengan malaikat malam. Jadi alangkah indahnya apabila pergantian antara penjaga itu saat kita sedang sholat. Laporannya kepada Allah itu dalam keadaan si hamba, si A itu sedang apa? Waktu kau tinggalkan, sedang sholat. Waktu kau datangi juga sedang sholat. Kan bagus. Walaupun Allah maha tahu, tanda perlaporan malaikat juga maha tahu. Tapi itu adalah bagi kita supaya berpikir secara logis di situ. Tentu akan lebih baik kita didatangi dan ditinggalkan penjaga itu dalam keadaan baik. Semoga ini juga menjadi kebiasaan baik. Sehingga pada saat kita akan meninggal juga dalam keadaan sedang baik-baik saja. Karena dalam hadis lain disebutkan, seseorang itu akan meninggal tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya ngadu ayam, dia akan mati itu dalam posisi lagi judi ayam, sabung ayam. Tapi kalau dia sedang rajin pengajian, insya Allah tidak jauh-jauh dari kondisi pengajian ini meninggalnya itu. Atau dia rajin sholat juga tidak jauh-jauh kan. Atau sedang melakukan kegiatan biasa-biasanya juga begitu. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan didoakan malaikat kita juga bisa meninggal dalam posisi husnul khotimah, baik, posisi baik-baik saja. Tergantung kebiasaan. Karena kebiasaan itu akan nanti menjadi sikap kita, refleks kita sehari-hari kan. Gimana kebiasaannya? Dekat dengan masjid atau tidak? Tentu posisi kira-kira itu pada saat dia meninggalnya juga. Lebih baik posisi yang baik-baik saja. Kemudian Syu'aib, kalau berkata Syu'aib sama di sini keunggulan sholat berjamaah itu 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya dari Salim. Sekolah Sami itu saya mendengar Ummat Darda kepada Ummat Darda, takulu berkata Ummat Darda, dakhola telah masuk alaya kepadaku Abu Darda.
wa huwa mughdhabun, dia dalam keadaan marah. Fakultu, maka saya bertanya, ma abghadoka, apa yang telah membuat marahmu, wahai Abu Darda, kata istrinya. Faqala, maka berkata Abu Darda, wallahi demi Allah, ma'arifu, tidaklah aku mengenal min ummati Muhammadin, dari umat Nabi Muhammad SAW, syai'an sesuatu pun, illa annahum, kecuali sesungguhnya mereka itu, soluna, mereka melakukan sholat jami'an secara berjamaah. Jadi ini bisa jadi Abu Darda itu ketinggalan sholat berjamaah. Karena ketinggalan sholat berjamaah, marah beliau. Ini bedanya dengan kita barangkali. Ketinggalan ataupun ikut juga nggak pernah berubah air muka kita, biasa saja itu. Kalau ketinggalan berjamaah, tenang-tenang saja, justru kesempatan untuk sholat sendirian. Tapi Abu Darda itu sebaliknya, marah beliau. Apa sebab? Karena sholat berjamaah itu adalah satu keunggulan yang aku ketahui dari umat Nabi Muhammad. Saya ketinggalan sholat berjamaah. Kalau para sahabat dahulu itu sengaja nunggu orang lain supaya datang untuk sholat berjamaah. Bahkan nanti dalam ajaran Nabi, betapa unggulnya sholat berjamaah, kalaupun kita datang ke masjid misalnya, tidak ada yang lain datang untuk sholat berjamaah, nggak apa-apa, sholatlah sendirian. Tapi setelah sholat sendirian itu ada orang lain datang gitu kan. Nah nggak apa-apa, kita ikut berjamaah lagi. Saking unggulnya sholat berjamaah. Tapi di situ bukan 2 kali sholat, katakanlah duhur misalnya. Bukan 2 kali sholat duhur. Duhur mah tetap sekali saja. Yang keduanya berjamaah itu ada sunnah saja hukum. Artinya kita mau ikut sholat berjamaah lagi juga boleh, tidak pun tidak apa-apa. Tapi bagi mereka yang mengunggulkan, mengikuti sunnah Nabi, mengunggulkan sholat berjamaah, mesti ikut sholat berjamaah. Karena tadi sendirian. Bahkan sebagaimana Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim dahulu, beliau itu tidaklah makan kecuali harus dengan tamu. Karena itu juga satu keunggulan, satu kelebihan. Kalau kita mau menjamu tamu. Itulah keunggulan Nabi Ibrahim. Tidak mau makan beliau kecuali nunggu tamu. Tamu itu sengaja diundang untuk bertamu. Beda lagi dengan kita. Justru kita baru makan setelah tamu keluar. Setelah tamunya tidak di rumah. Karena ya maklum nasinya tinggal untuk kita sendirian misalnya gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah itu justru sengaja mengundang tamu. Nah demikian juga untuk orang-orang tertentu, dia itu sengaja mendatangkan orang lain untuk sekedar sholat berjamaah. Diundang, ayo mari ke masjid, bukan apa-apa, saya datang sendiri ke masjid supaya ada teman, mari kita berjamaah. Kalau perlu dibayar, bayarlah. Yang mau ikut dibawa aja untuk sholat berjamaah. Sampai seperti itu orang-orang yang hebat. Ya bukan zaman dahulu, zaman sekarang juga ada yang seperti itu. Sengaja menunggu supaya ada teman untuk sholat berjamaah. Nah ini sikap yang dicontohkan oleh Abu Darda. Dia marah gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Kalau kita mau tenang-tenang saja, justru menghindari berjamaah kan. Nah, kemudian di hadis berikutnya, hadatsana Muhammad bin Al-Ala dan seterusnya dari Abi Musa, qala berkata Abu Musa, qala bersabda Nabi sallallahu a'dhabun nasi, sehebat-hebatnya orang, seagung-agungnya manusia, ajron pahalanya di salat dalam salat, abaduhum ada yang paling jauh di antara manusia, abaduhum mamsyah. Maka yang paling jauh jalannya. Nah, ini malu saya juga baca hadis ini, Pak. Walladhi, dan orang yang tadi yang menunggu as-salat hatta yusolliyaha, sehingga dia mengikuti salat itu mal imam beserta imam, agamu ajron, lebih agung ganjarannya minal ladzi yusolli, daripada orang yusolli yang salat sumayanam dan tidur. Ini untuk menjelaskan sekali lagi keunggulan salat berjamaah bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid. Lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Dan ternyata justru orang yang jauh dari masjid itulah yang semangat untuk sholat berjamaah. Coba perhatikan, jangan jauh-jauh di masjid An-Nas. Kita lah. Justru yang jauh-jauh rumahnya yang lebih rajin datang ke masjid. Ya, daripada yang dekat. Kadang yang nempel dengan masjid jarang ke masjid, bahkan tidak pernah ke masjid ada tuh. Ini paradok kehidupan itu memang begitu ya. Tidak pernah ke masjid malah, atau
Ini jarang-jarang. Ini benar apa yang disinyalir oleh Nabi. Orang yang paling besar, A'dham itu agung kalau di bahasa kita kan, A'dham. Allahul A'dham, Allahul Azim, misalnya. Allah Maha Agung. Artinya betapa besarnya ganjaran dalam sholat adalah orang yang paling jauh. Sehingga yang paling jauh di sini untuk masjid kita siapa? Pak Sarip ya. Yang paling jauh dari masjid kita. Lebih besar ganjarannya. Walaupun beda RW. Justru karena beda RW. Tapi rajin kan. Tiap waktu. Insya Allah besar Bapak. Di itunya apa? Penghargaan di sisi Allah. Banding dengan saya yang lebih dekat. Lebih besar Bapak. Kemudian waladian tadi, dan orang yang menunggu sholat sehingga dia sholat karena jaraknya jauh gitu kan, karena orang yang jauh biasanya lebih dahulu sholat Jumat ya begitu, coba perhatikan yang dekat-dekat masjid nanti aja belum khutbah, belum perlu masuk dulu kan gitu ya, tapi yang jauh itu lebih dahulu. Ini gambaran lebih jauh. Nah, penghargaannya kata Allah begini, kata Nabi, dan seseorang yang tadi di sholat yang menunggu sholat hatta yusalliyaha sehingga dia sholat ma'al imami beserta imam, a'dhamu ajran, lebih unggul, lebih besar pahalanya minalladzi daripada orang yusalli yang dia sholat cuma yanam dan tidur. Setelah sholat langsung tidur, apa sebab? Karena rumahnya dekat gitu kan. Begitu pulang dari masjid langsung nyampe rumah bobo, beres. Sedangkan orang yang jauh rumahnya itu temannya yang dekat itu sudah bobo, yang di ini itu masih jalan kaki itu. Kadang-kadang diundang anjing gitu kan. Atau ketemu ular kalau ini masih sawah-sawah itu. Dan punya resiko tinggi di situ ya. Atau ditajong gitu ya. Itu kata Nabi SAW itu a'dhamu ajran, lebih tinggi ganjaran. Yang lebih jauh lebih. Tentu ini juga tidak mutlak, tergantung niat nanti. Gantung niat. Yang dekat juga tentu bisa tinggi kalau punya perhatian. Ini masalahnya motif di hati ini yang kita beda-beda kualitas hati kita. Itu masalahnya. Itu penjelasan di hadis tadi. Nanti ada yang lebih menarik lagi di hadis sebelah di bawah nih Pak. Itu nggak apa-apa, nyindir kita semua supaya makin tinggi kesadaran kita. Bukan apa-apa, kita kan rata-rata usia kita sudah menjelang asar, bentar lagi maghrib. Coba supaya saat maghrib itu indah bagi kita. Nah, di sini sebutkan dalla anna sababa ijirat ajri wujudul masyaqqah bil masyi ila shalah. Itu sebab mengapa ganjarannya ditambah bagi orang yang jauh itu karena adanya wujudul masyaqqah, adanya kesulitan. Ya, dari orang jarak jauh datang ke masjid beda dengan yang dekat. Jadi tadi kemungkinan risikonya lebih tinggi. Bisa ketemu dengan kucing, ya. Kucingnya kucing garong gitu. Karena ada itu mahasiswa saya di Pangandaran itu dia itu cedera gara-gara digigit kucing. Gitu. Yang tadinya mau membuat video untuk di sini, aduh Pak mohon maaf saya tidak bisa datang. Apa loh kenapa kamu udah janji? Ini saya digigit kucing gitu. Ya, ternyata kucing juga berbahaya juga, Pak. Sampai dia tidak bisa jalan gitu gara-gara diserang kucing gitu. Jadi termasuk yang ini yang rumahnya jauh mungkin saja jangan kucing besar, kayak kucing besar kan sudah tidak ada di kita. Harimau sama macan tutul barangkali jauh lah di hutan. Jadi kalau di Sukarapi ada kucing-kucing biasa, tapi bisa juga galak. Ada kucing di Anjur Kali itu besar. Kalau kita digabruk gitu kan, dalam keadaan tidak siap, bisa kalah juga kita. Apalagi sambil digigit. Nah, di situ karena wujudul masyaqqah, ada kesulitan, risiko tinggi. Mengapa Allah tinggikan? Sama dalam hal begini, Allah memberikan kelebihan pahala jika ibadah itu lebih sulit. Seperti sholat sunnah misalnya, sholat sunnah tahajud, mengapa lebih unggul pahala di sisi Allah? Itu karena lebih berat tantangannya kan. Coba bangun malam pukul 3, kalau bulan puasa biasa kan, karena mau makan soalnya ada yang mau kita makan dan itu pasti dibangunkan oleh anak-anak balangor itu kan ya, gedung terpaksa kita bangun
Samping mau makan. Itu artinya tantangannya agak kecil kalau bulan Ramadan. Coba di bulan di luar Ramadan. Sedang enak tidur, baru saja nonton bola juga baru selesai pukul 1. Coba pukul 3 harus bangun untuk sholat tahajud. Haroream betul. Berat gitu kan. Tetapi tetap kita memaksakan diri bangun melawan keharoream. Itu nilai di sisi Allah. Nilai tingginya itu kan. Ditambah hujan rincik-rincik di luar, coba. Udah enak nama simut kan itu ngekoler. Apalagi sebelah itu tetangga baru meninggal, ya menakutkan. Semuanya itu dilawan keharam tadi. Disitulah Allah memberikan pahala. Beda dengan sholat yang lain, katakan berarti kan seperti sholat duha itu tantangannya sedikit lah, walaupun juga tidak gampang bagi yang tidak mau mah. Harornya mendingan olahraga, mendingan senam pagi misalnya. Nah, itu juga tidak ini. Tetapi kalau dibandingkan tadi masyakoh, risikonya sholat tahajud lebih tinggi, sehingga sholat tahajud itu salah satu sholat sunnah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, kan di surat Al-Isra itu sebutkan Allah menjadikan semoga Allah membangkitkan Nabi di tempat yang terpuji. Itu adalah salah satu bukti Allah mengunggulkan keberadaan sholat tahajud. Atau dalam surat nanti Al-Mudassir, dalam surat Al-Muzammil juga Allah sebutkan sepertiga malam akhir. Ada Al-Qur'annya kalau untuk sholat tahajud. Demikian juga sholat fajar di sini diunggulkan ya karena itu tantangannya lebih besar dibanding sholat zuhur. Itu sedang tidur nyenyak, sedang enak-enaknya tidur. Harus ke masjid pula. Kemudian babul fadli tahjir, bab keutamaan menyegerakan melakukan sholat zuhur. Jangan menunda-nunda maksudnya, menyegerakan. Haddatsana Qutaibah an Malik dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun, antara seseorang yang berjalan bitorikin di tempat di jalan, wajada gusna syaukin, dia mendapati dahan duri gitu, pohon duri, alat toriki, kemudian di jalan itu, fakhorhu, kemudian dia menyingkirkannya. Fayashkurullahu lahu, maka Allah bersyukur, berterima kasih kepada orang itu. Fagoparolahu, maka Allah juga mengampuni kepada orang. Jadi maksudnya ini cerita begini nih. Apabila ada seseorang berjalan di tengah jalan, ya apakah dari masjid mau ke rumah atau mau dari rumah ke masjid atau kemanapun, kemudian mendapati di jalan itu ada yang akan membahayakan orang lain. Nah, yang akan membahayakan itu bisa berupa beling, bisa berupa granat lah kalau itu sisa-sisa perang dunia misalnya. Kemudian diambil, disingkirkan dengan tujuan supaya tidak mencelakakan orang lain. Di sini disebutkan dalam hadis, fa'akhorohu, maka dia menyingkirkan, fayashkurullahu, maka Allah bersyukur. Berterima kasih kepada orang itu. Artinya Allah menyukai sikap seperti itu. Bahkan dalam hadis lain disebutkan itu salah satu cabang iman. Dalam hadis disebutkan iman itu ada 77 cabang. Yang tertinggi adalah kalimah la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan diri dari jalan supaya tidak diinjak oleh temannya atau oleh saudaranya. Itu juga cabang iman. Sehingga kalau kita yang suka menyingkirkan diri ataupun ada halang-halang yang menghalangi orang lain, itu bukti keimanan seseorang. Apalagi dengan tujuan supaya tidak mencelakakan. Ini hanya sekedar normatif saja, tidak menghalangi jalan juga, itu bisa menjadi pahala tersendiri terhadap seseorang itu. Apalagi disertai dengan karena iman kepada Allah. Karena diperintah oleh Allah, di hadis disebutkan Allah bersyukur, mensyukuri terhadap perilaku tindakan hamba itu. Maka dalam hal ini ada Asmaul Husna yang bernama Asy-Syakur. Kan? Asy-Syakur itu Allah yang maha mensyukuri. Nah, buktinya ini, ada orang yang berbuat baik begitu itu Allah bersyukur. Seolah-olah sebagai makhluk Allah. Ini untuk penghargaan sebetulnya kepada kita yang mau peduli terhadap lingkungan.
Termasuk sampah, jangan buang sampah sembarangan untuk supaya keindahan. Itu juga bagian dari keimanan sesungguhnya. Seseorang yang beriman itu peduli terhadap lingkungan. Akan perhatian supaya tidak mencelakakan orang lain, supaya aman dan nyaman bagi semua. Ini hadis dari Nabi sangat jelas. Fagoparolah, maka Allah mengampuni kepada orang itu. Jadi kalau kita mengadakan gerakan bersih-bersih lingkungan, ya tentu bersih lingkungan artinya menyapu lingkungan ini supaya bersih. Itu juga jangan sekedar gerakan hanya sosial masyarakat, tetapi juga ini adalah ibadah, merupakan ibadah sebetulnya. Nyapu jalan itu kan, maka sekali-kali saya juga suka nyapu jalan, tapi sekali-kali tidak berulang kali. Pada saat mau saja itu, jalan jauh kali itu, tapi itu juga di depan rumah saja. Karena ya butuh waktu juga ternyata itu sambil olahraga. Karena ternyata ini disebutkan Allah mensyukuri kepada orang yang seperti itu. Bersyukur dan mengampuni. Kemudian hadis berikutnya, Semakolak kemudian berkata itu Qutaibah, asyuhadau khamsatun. Syahid itu, mati syahid itu ada 5, sebutkan di sini. Yang pertama al-mat'un. Al-mat'un itu adalah orang yang ditikam. Walaupun ada terjemahan yang lain juga. Yang keduanya al-mabtun, orang yang sakit perut kemudian meninggal, itu disebut sebagai orang yang mati syahid. Wal gori, orang yang titelum, tenggelam. Wasahibul hadami, dan orang yang kena reruntuhan. Reruntuhan misalnya terjadi gempa bumi sehingga meruntuhkan bangunan, orang di bawahnya tertimpa sampai menikmati itu. Itu syahid misalnya. Kemudian wasyahidu fisabilillah, dan yang kelimanya adalah syahid di jalan Allah, yaitu orang yang mati terbunuh pada saat peperangan. Nah, kemudian disebutkan lanjutnya kata Nabi, lau ya'lamu, kalaulah mengetahui siapa annas manusia, ma keutamaan bin nidai pada adan, wasop bil awali, dan sop pertama, lam yajidu, semalam yajidu, kemudian dia tidak mendapati untuk mendapatkan sop pertama tadi, illa yastahimu, kecuali dia harus ikut berundian, lastahamu alaihi, pasti dia akan ikut berundi supaya dapat sop pertama. Ini nyindir juga kepada kita nih, Pak ya. Sop pertama itu paling unggul gitu. Ya memang ada penjelasan lain yang paling unggul sop pertama itu sebelah kanan. Tetapi baliklah kita saf pertama saja. Itu paling unggul pada saat kita mau sholat berjamaah. Tapi umumnya kita pada enggan masuk ke saf pertama. Kalaupun ada tempat masih kosong, maka Pak dorong-dorong apa, maka tempat itu harusnya diambil. Karena ada kaidah usul fikih begini. Al-isaru fil ibadati mamnuun. Ngelehan maneh. Apa ngelehan maneh itu? Mengalah gitu. Dalam ibadah itu dilarang. Nah, seperti itu, ada pertama masih kosong. Kita misalnya mengalah, silakan Bapak saya dulu. Itu terlarang, tidak boleh menurut ajaran agama. Tempati dahuluan. Siapa yang lebih dahulu, tempati. Kalau tahu bahwa di situ itu ada emas, di sab kedua itu perak, sab ketiga perunggu, gitu kan. Sab keempat itu kaleng gitu misalnya. Tapi kita kadang-kadang lebih memilih kaleng gitu ya, di belakang gitu. Sab pertama itu emas sebetulnya. Sehingga saya sering kan kepada yang hararese masuk ke saf pertama, itu teh emas. Tapi orang tidak ngerti kelihatannya. Sulit itu, kecuali yang suka ngaji aja nih. Kalau yang tidak ngaji itu pada enggan itu masuk ke saf pertama. Padahal di situ adalah disebutkan oleh Nabi, kalaulah orang itu tahu harus keunggulan di saf pertama, harus diundi pun siap gitu undian. Untuk memenangkan saf pertama. Ini tanpa diundi dan sudah tersedia saf pertama, ini malah mengalah gitu kan. Terlalu baik. Tapi baik bukan karena kecerdasan, karena kedunguan gitu. Karena ketidaktahuan gitu. Kalau orang yang cerdas kan, orang pintar selalu minum obat yang baik kan gitu ya, ada di iklannya itu. Nah, sebetulnya di situ juga ada sesuatu yang hilang. Pengetahuan. Pengetahuan ini memang bukan suatu pengetahuan yang
yang selalu disampaikan. Ini memang pengetahuan ini baru diketahui dalam bentuk-bentuk pengajian seperti ini. Karena dalam khutbah Jumat itu jarang disampaikan oleh khotib. Atau dalam pidato peringatan Isra Mi'raj di istana nggak akan disampaikan yang seperti ini pengetahuan. Atau peringatan Maulud Nabi juga jarang-jarang disampaikan. Ini pengetahuan yang sesungguhnya memiliki keunggulan, tetapi dianggap sepele oleh banyak orang. Padahal sikap manusia itu selalu begitu kan, selalu ingin optimal, ingin untungku enteng. Sebetulnya naluri manusia itu begitu. Tapi ada keuntungan dengan cara enteng, tidak tahu bahwa itu keuntungan. Padahal itu enteng saja, sekedar maju ke saf pertama, padorong-dorong kan. Apalagi kalau untuk jadi imam makin padorong-dorong kan. Untuk masuk ke saf pertama saja itu pada enggan biasanya. Padahal di sini disebutkan dalam hadis demikian unggulnya. La ya'lamun nasu ma fid nida. Kalaulah manusia tahu apa keunggulannya dalam adzan. Nah, jadi muadzin juga seperti disampaikan di hadis-hadis sebelumnya, demikian penghargaannya tinggi di hadapan Allah dan Nabi bagi para muadzin. Pasti orang pada mau jadi muadzin. Tapi tidak semua, lebih minoritas yang mau jadi muadzin. Sedikit. Kemudian di hadis terakhir nih. Walau ya'lamu nama tahjir, dan kalaulah orang-orang tahu tahjir dalam bersegera menuju sholat, lastabaku ilai, pasti akan musabakoh, akan racing, akan berlomba untuk segera menuju sholat. Nah, ini sekali lagi ini nyindir kehidupan sehari-hari kita ini. Ini sangat lekat kental dengan keseharian kaum muslimin yang kadang diabaikan ini, Pak. Jadi marilah di bulan Ramadan ini kita perbaharui lagi pengetahuan ini. Tong hararese kalau sudah jelas waktu sholat itu. Lastabaku ilai, pasti dia akan bermusabakoh. Racing, to race. Bahasa Inggrisnya sama dengan berlomba. Melakukan para juara motor GP misalnya itu melakukan racing, berlomba ingin panghula-hula gitu kan. Nah, di sini juga untuk istilah sholat juga istabaku, musabakoh. Istilah lainnya musabakoh. Di sini kata kerja soalnya. Lastabaku, pasti akan berdahulu-dahulu. Kemudian berikutnya, walau ya'lamu nama fil atamah. Dan kalaulah manusia itu tahu keunggulan-keunggulan di sholat isya, wasubhi dan sholat subuh, la atau huma, pasti dia akan mendatangi sholat isya dan subuh, walau habwan, walaupun harus dengan merangkak. Ini juga nyindir lagi nih Pak. Nah, berapa pukulan kita ini? Banyak nih. Kadang-kadang kita abai, gitu kan? Sholat isya kan sedang rame sinetron, sedang rame Persib lawan Persija, itu kan? Sampai kita tinggalkan gara-gara itu. Padahal itu hanya sekedar saja di dunia ini kan. Sholat isya itu selain kebahagiaan di dunia, jauh ke depan itu kan akan ditinggalkan itu permainan Persib, permainan film-film yang atau konser-konser kalau ada itu di gor-gor tertentu kan, sholat dahulu. Kalau tahu bil atama, walaupun sholat isya itu bisa diakhirkan artinya kadang-kadang Nabi itu sengaja mengakhirkan nggak apa-apa. Tapi yang penting lakukan dengan berjamaah, jangan sendirian. Misalkan. Apa keunggulannya bil atama, wasubi dan sholat subuh? Dua sholat ini ya, isya dan subuh. Dia akan datang walaupun harus berangkat. Adakah di antara kita yang datang ke sholat subuh isya itu dengan susah payah, pakai kursi roda misalnya, dituntun, ada Samsul itu. Harus pakai tongkat, wah saya kira nilainya hebat itu di hadapan Allah. Memaksakan diri. Dibanding yang jag-jag itu tidak mengindahkan sholat isya. Sholat subuh juga. Tenang-tenang saja di tempat tidurnya atau di kursi sofanya. Walaupun sudah dipanggil-panggil dengan iqomah. Tapi kalau orang yang tahu ini dan itu sadarnya tinggi, ya, sudah nyambung, taufiknya sudah ada, kan, dan bersemayam menjadi hidayah, saya yakin memaksakan diri.
Jangan sekedar seremonial datang sholat. Waktu ada wali kota saja ikut sholat, misalnya. Tidak ada wali kota pun tidak perlu sholat. Kecil nilainya dari hadapan Allah. Kecil, motifnya udah hanya dunia saja. Supaya kena absen oleh Pak Wali Kota. Sehingga nanti bisa dipromosi. Itu mah kecil. Hadapan Allah. Toh jabatan itu hanya berapa lama lagi. Tapi di akhirat selama-lamanya. Cara berpikir itu tuh belum biasa di antara kita itu. Cara berpikir yang seperti itu tuh mahal. Itu baru punya kesadaran seperti itu jika memang hidayah sudah ada di dalam diri kita. Kita lebih kadang mengunggulkan apa yang terlihat saat ini saja. Padahal ada yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi batin ini bisa melihat sebetulnya. Batin yang mana? Yang iman. Itu seperti yang disebutkan sebelumnya, potensi kita itu ada potensi rasa. Rasa itulah yang bisa melihat. Kalau sudah diseburi dengan iman. Jadi saya kira dalam hal ini, kita ini mudah-mudahan memohon kepada Allah diberikan taufik dan hidayah sehingga bisa melihat dengan mata batin keunggulan bagaimana pergumulan hidup kita saat ini. Selama ini kita biasa melihat apa yang terlihat di depan mata saja, jarang yang bisa melihat di luar mata. Gitu kan, ya. Nah, hadis-hadis ini sebetulnya menuntun kita untuk bisa melek penglihatan yang bukan penglihatan fisik, tetapi metafisik. Saya kira begitu saja dulu untuk penjelasan hari ini. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau